Halo teman-teman Sobat Hunter, jumpa lagi bersama saya di channelnya Pancasona Official ya. Nah, di depan saya ini kedatangan senapan angin terbaru. Mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi bagi teman-teman yang pengen cari senapan angin terbaru di tahun 2024. Ini masuk kategori bulan Mei ya. Di depan saya ini ada senapan angin PCP Bocap Predator Tactical yang tabungnya 500 cc. Ini semi CNC dengan serisnya itu GM Pro atau GM Pro, seharga ini 3 jutaan. Nah, senapan angin seri yang GM Pro ini ada dua versi ya, ada yang popornya standar, ada juga yang popornya lipat. Kalau soal spesifikasinya, yang lipat ataupun yang non lipat itu sama, cuman perbedaannya dari segi harganya saja. Akan saya bahas tuntas mengenai spek lengkap, kelebihan, dan keunggulannya di video hari ini. Sebelum belanja, alangkah baiknya teman-teman simak dan tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Official terlebih dahulu, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Coba langsung saja yuk masuk ke detail videonya. Nah, senapan angin PCP Bocap Predator Tactical tabungnya 500 cc semi CNC yang serisnya GM Pro ini rilisnya itu per tanggal 29 dan 30 April. Baru rilis saya share Mei ini ya. Senapan angin ini memiliki kemampuan yang cukup bagus dengan fitur-fitur yang lumayan oke. Dan salah satunya dengan tampilan yang berbeda dibandingkan dengan series yang lain akan saya bahas tuntas lengkap di video hari ini. Oke, coba langsung saja dimulai ya. Pertama-tama saya bahas dulu mengenai harganya. Senapan angin PCP Bocap Predator Tactical tabungnya 500 cc ini series yang GM Pro atau GM Pro. Ini ada dua versi ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Yang pertama itu popornya non lipat, yang kedua popornya lipat. Nah, yang non lipat ini harganya di angka promo Rp3.300.000. Kalau yang popornya lipat harganya Rp3.800.000. Oke. Nah, untuk harga yang tercantum di video ini harga senapan angin saja, belum termasuk dengan paket full set seperti pompa, teleskop, dan lain sebagainya. Juga belum termasuk dengan ongkos kirim. Nanti kalau teman-teman pengen belanja paket full set serta dengan ongkos kirimnya, silakan bisa langsung telepon via WA, video call di jam kerja siap dibantu. Oke, coba langsung saja saya bahas dulu mengenai speknya. Pertama, ini saya majukan dulu ya, supaya terlihat dengan jelas. Nah, ini ada larasnya ya. Untuk larasnya senapan angin PCP Bocap Predator Tactical yang tabungnya 500 cc yang serisnya itu GM Pro ini dilengkapi dengan larasnya itu panjang 60 cm dari ujung depan ya. Ini sebentar. Nah, dari ujung depan sini sampai ujung belakang tempat masuknya mimis dia menggunakan laras panjang 60 cm berbahan baja standar pabrikan. Terus modelnya ini model serombong, dilapis luar, ada serombongnya holo ya, lapisan dalamnya juga warna hitam. Ini untuk serombongnya OD 22 mili, untuk larasnya sendiri bagian dalam dia menggunakan standarnya laras baja 13 mm. Pengerjaannya menggunakan mesin manual ya, masih tenaga manusia, tapi untuk finishingnya benar-benar bagus. Dilengkapi dengan ulirnya di dalam laras sebanyak 12 ulir. Terus untuk kemampuannya, kalau nanti teman-teman menggunakan senapan angin tipe ini, yaitu maksimal jarak akurasinya 85 meter. Standar seperti pada umumnya senapan angin kelas PCP Bocap. Wajib ya kalau nanti teman-teman menggunakan senapan angin tipe ini, terutama untuk long range atau akurasi jarak jauh, pakai teleskop. Karena senapan angin tipe ini tidak dilengkapi dengan namanya visir manual. Lanjut bagian tabung. Nah, tabungnya ini yang saya suka adalah dia menggunakan bahannya itu Bocap 500 cc atau setara diameternya itu 60 mili. Ini untuk standarnya 500 cc ya. Atau untuk tekanan angin maksimalnya 2000 sampai 2500 PSI. Tidak boleh lebih ya. Sekali isi angin maksimal di angka 2000 sampai 2500 PSI. Ya, digunakan untuk menembak sampai anginnya 0, bisa digunakan untuk sekitar 30 sampai 40 kali shoot dengan catatan setelan powernya paling kencang.
Kalau setelan powernya yang paling ringan, yang paling kecil maksudnya, itu bisa digunakan untuk menembak sekitar maksimalnya 80 kali shoot ya. Jadi tergantung kebutuhannya, tergantung teman-teman men-settingnya stun powernya seperti apa, itu nanti juga berpengaruh dari jumlah tembakan yang dihasilkan. Nanti kalau teman-teman bingung, silahkan bisa langsung menghubungi via WA, siap dibantu. Dari laras dan tabung sudah ya, lanjut. Nah, berikutnya ada di bagian sekat tengah ya. Nah, di bagian sekat tengah ini ada namanya manometer. Nah, manometernya ini terpasang di sebelah kiri ya, tempatnya di area sekat tabung. Sama, ini manometernya ya, standar bawaan dari senapan angin. Kalau teman-teman pengen cek tekanan anginnya ada di sini. Ingat ya, penggunaan senapan angin tipe ini tidak boleh kehabisan angin total dan tidak boleh pengisian anginnya melebihi standar kapasitas yang sudah dianjurkan, yaitu maksimal tekanan anginnya 2500 PSI. Tidak disarankan lebih dari 2500 PSI supaya nanti untuk sealnya bisa bertahan dalam jangka panjang. Oke? Lanjut lagi, di sebelah kanan seperti biasa ada tempat pengisian angin. Pengisian anginnya ini sudah dilengkapi dengan kupler jantan ukuran setengah TSM atau mini kupler yang lebih mudah teman-teman nanti gunakan. Ya, ini dipompa menggunakan pompa PCP yang 3 stek ataupun yang 4 stek bisa. Mau pakai pompa elektrik portable atau tabung scuba juga bisa. Selama ukuran selangnya ya, selang kupler betinanya sama, yaitu mini kupler atau setengah TSM. Nanti kalau bingung bisa kami bantu. Oke ya. Terus lanjut lagi. Kemudian di bagian chamber. Nah, soal chambernya ini beda ya. Chambernya ini untuk bahannya sama, yaitu dari bahan Dural Special Grade A. Pengerjaan sudah menggunakan mesin CNC, tapi belum full. Terus untuk tampilan luarnya ini warnanya seperti apa ya? Kulit jeruk ya motifnya. Nah, seperti ini. Semuanya full hitam. Terus untuk diameternya chamber dia agak kecil dibandingkan dengan lebarnya, mohon maaf, kalau diameternya sama. Kalau lebarnya ini dia agak kecil dibandingkan dengan seri-seri yang lain. Ya, kalau tebalnya sama sekitar 30-an mili lah untuk chambernya. Bagus. Ini tampak sebelah kiri seperti ini dan ini tampak sebelah kanan seperti ini. Oke, bisa dilihat ya. Terus lanjut lagi, untuk reel mountingnya bagian atas dia menggunakan ukuran 11 mili. Jadi teman-teman nanti kalau pasang teleskop ataupun aksesoris yang lain ya, itu diwajibkan harus menggunakan reel mounting 11 mili. Kalau teman-teman tidak nyaman ini ya, reelnya ini yang bagian atas bisa dilepas karena dia sistemnya portable atau bisa dilepas pasang non paten. Dia dikunci menggunakan 2 baut bagian depan dan bagian belakang seperti ini. Oke, menggunakan kunci L ya untuk lepasnya. Nanti kalau bingung bagaimana cara lepasnya, siap kami bantu. Terus lanjut lagi, di bagian sistem pengisian mimis. Nah, soal sistem pengisian mimis standar ya, seperti biasanya. Senapan angin bocap itu sudah dilengkapi dengan 2 sistem. Ya, bisa pakai single shoot, bisa juga pakai magazine. Karena untuk pengguna ini kan masing-masing ada yang suka pakai single shoot, ada yang suka pakai magazine. Nah, untuk magazinnya standarnya biasanya saya bawakan yang 14 round. Tergantung nanti sebelum digunakan, sebelum di-packing kan saya tes tembak dulu untuk memastikan magazinnya nanti kira-kira cocok atau tidak. Ya, biasanya saya bekali dengan 14 round. Kalau nggak pakai 14 round, biasanya saya kombinasi dengan yang 8 round CNC. Itu tergantung nanti bawaannya seperti apa. Untuk tes nanti sebelum dibungkus, saya tes tembak dulu. Oke. Terus dari bagian ini sudah apa lagi ya? Oh ya, pelatuk atau trigger. Nah, untuk pelatuk dan triggernya ini model standar biasa ya, bukan yang trigger match. Nah, jadi seperti ini. Tampak sebelah kiri, tampak sebelah kanan. Dan yang saya suka dari pelatuknya ini atau triggernya, dia sudah ada safety trigger. Safety-nya trigger ini terpasang di area chamber. Mohon maaf, di area rumahan trigger atau pelatuknya, jadi dipisah ya. Seperti ini bisa dilihat. Dia menggunakan sistem kayak on off ya, save atau fire. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau ke depan, save ini mengamankan ya. Kalau yang belakang, siap menembak.
Oke, jadi lebih praktis, lebih simpel. Biasanya kalau setiap bawaan ciri khasnya dari seri masing-masing beda-beda. Oke. Dari sini ada yang tanyakan, silahkan kalau teman-teman ada yang ditanyakan atau mungkin pengen ngobrol santai, bisa langsung menghubungi via WA atau bisa langsung tulis kolom komentar. Siap dibantu. Lanjut lagi, di sistem set lever kokangnya. Nah, terus ada cancel kokang dan setelan power. Oke, saya putar dulu. Kelihatan nggak? Oke, ini. Untuk set levernya, dia standar seperti ini, bahannya dural spesial. Ya. Terus tarikannya dia menggunakan satu track atau satu gigi. Setelan powernya ada di bagian belakang. Seperti ini, ya, bisa dilihat. Dia menggunakan sistem drat. Terus ada cancel kokangnya, dia ada di sebelah kanan. Nah, cancel kokangnya yang lipat ataupun yang non lipat ini bisa dioper di kiri atau di kanan, tergantung kebutuhan, tergantung selera. Dan catatan ya, untuk yang popor lipat dia tidak dilengkapi dengan setelan power. Nah, nanti kalau teman-teman kalau dirasa powernya itu kurang kencang, bisa diganti pernya, per hammernya ya, di bagian belakang. Atau dirasa powernya terlalu kencang, itu bisa dioper di per hammer yang agak lentur. Soalnya kenapa? Dia menggunakan sistem popor lipat yang tidak dilengkapi dengan setelan power bagian luar. Kalau teman-teman nanti pengen mengubah setelan powernya untuk senapan angin yang PCP Bocah Predator Tactical tabungnya 500 cc, ini yang serisnya GM Pro lipat, ya itu harus diganti per hammernya bagian belakang. Cara menggantinya kalau bingung siap dibantu nanti lewat video WA ya. Yang pasti teman-teman nanti bisalah untuk oper kalau dirasa kurang nyaman dari segi power senapan angin yang GM Pro lipat ini. Oke, paham dari sini? Kalau ada yang tanyakan silahkan tulis kolom komentar. Dari bagian ini sudah semuanya, apalagi ya? Sudah sih kayaknya ya. Oh ya, dari segi bobot dan panjang keseluruhan. Nah, ini kalau soal panjang ya, ini tadi saya ukur, itu untuk panjang keseluruhannya sedikit agak pendek dibandingkan dengan seri-seri yang lain. Mungkin karena di sini, sebentar, untuk rumahan, popornya bagian belakang, dia itu agak pendek sedikit. Selisihnya sekitar 7 cm kalau enggak 5 cm. Jadi kalau ini diukur ya, dari ujung depan sampai belakang tanpa dilipat popornya, itu panjangnya kisaran 101 sampai 103 cm kurang lebihnya. Oke. Terus kalau soal bobotnya sendiri tanpa aksesoris standar seperti yang senapan angin sebelum-sebelumnya, bobotnya sekitar 3 sampai 4 kiloan. Nah, jadi nanti kalau teman-teman kombinasi dengan teleskop, bipod terutama, pakai peredam, pakai laser center, pasti bobotnya berbeda. Tergantung kebutuhan dan tergantung selera masing-masing. Nah, mungkin untuk penjelasan singkatnya dari senapan angin tipe ini bisa ditangkap ya. Jadi kesimpulannya adalah senapan angin PCP yang Bocah Predator Tactical tabungnya 500 cc. Ini serisnya yang GM Pro. Ya, yang popor lipat ataupun yang popornya non lipat itu masuk kategori senapan angin khusus untuk big game, buruan besar seperti babi, biawak dan lain sebagainya dengan kaliber standarnya itu 4,5 mili. Angin cukup irit kalau digunakan dan direkomendasikan untuk yang sudah pernah pakai senapan angin. Kalau untuk pemula bisa, tapi nanti kalau yang pemula menjumpai kendala senapan angin saat pengoperasian atau mungkin bingung bagaimana cara perawatan, silahkan bisa langsung WA dulu dengan timnya Panjasona Official. Nanti kami siap dibantu. Dan senapan angin tipe ini masuk kategori yang premium dengan harga standarnya itu Rp3.300.000 dan harga standar Rp3.800.000. Itu aja ya. Untuk video yang bisa saya share hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak untuk yang teman-teman Sobat Hunter sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Jika dirasa ada kurang dan lebihnya dari pembahasan yang saya bawa hari ini, mohon maaf ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bisa langsung japri via WA, siap dibantu dan saya harus pamit undur diri.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Next episode, kita akan bahas mengenai senapan angin terbaru lagi, serta akan saya berikan informasi penting soal senapan angin, khususnya untuk para pemula yang kemarin sudah request. Oke, simak aja videonya di next episode.